Halo anak-anak kelas 6. Nah, untuk di tema yang baru ini, kita juga akan buat satu yang baru juga, yaitu adalah membuat logo. Tapi sebelum kita membuat logonya, Bapak akan coba kasih materinya atau teorinya seperti apa, seperti itu ya. Nah, kalian semoga bisa baca ya. Ini agak kabur-kabur. Jadi, mengenal layer dalam Adobe Photoshop gitu ya. Jadi, kita akan belajar tentang layer. Layer itu seperti lembaran yang bertindih-tindih gitu. Jadi, fungsinya supaya kita fokus untuk mengedit yang mana. Semisal kita mau fokus mengedit layar pertama, jadi nggak harus buka layar kedua karena kita cuma fokus di halaman pertama atau layar pertama gitu ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat layer itu yang ini. Ada layer 0, layer 0 copy, dan seterusnya. Semisal Bapak edit di sini, pasti nggak terganggu yang di atas karena yang Bapak edit adalah di layar 1 gitu ya. Nah, oke. Nah, ini adalah logo. Ini yang akan kita buat di tema 2 ini gitu ya. Nanti Bapak untuk ini hanya sebagian untuk Bapak jelaskan untuk video ini ya. Minggu depannya berarti nanti Bapak akan jelaskan sebagian lagi hingga terbentuk suatu logo sederhana seperti ini gitu ya. Oke, tetap semangat mengikuti. Yang pertama, desain yang atas ini terdiri atas 3 layer gitu ya. Karena layer pertama itu adalah gambar dari bingkai. Jadi bingkainya ini adalah satu layer, satu lembar gitu ya. Jadi tadi kan ada 3 tindihan ya. Yang tindihan pertama itu adalah bingkainya. Tindihan kedua ini adalah itu gambar simbol. Kemudian yang ketiga adalah teks gitu ya. Ini tadi gambar simbol. Nah, ketika kamu mengubah salah satu objek, kamu cukup memilih layar tempat objek yang berada. Misalnya kita mau edit ya bingkainya, berarti kita masuk ke layar 1 gitu ya, pertama ya. Kayak gitu. Dengan demikian, perubahan itu tidak mengubah tampilan objek lain. Betul, karena kita fokus untuk edit pada layar 1 gitu ya. Nah, jadi bayangkan layar sebagai kumpulan transparansi atau lembar plastik, pastinya yang kayak temis pandang maksudnya ya. Masing-masing transparansi mempunyai objek sendiri, jadi tiap lapis punya gambar, tiap lapis juga punya gambar. Objek dari transparansi itu saling berkaitan, seperti itu ya. Nah, langsung saja, logo itu merupakan bentuk gambar dengan arti tertentu. Jadi hampir sama dengan pengertian icon. Jadi ada gambar-gambar bentuk-bentuk pewarnaan gitu ya, atau toolbox itu loh. Ada bentuknya, jadi nggak usah ditulis kata-kata, tapi kita ngerti gitu. Jadi kayak kemarin Marco Tool, cuma lambangnya cuma kotak saja ya, tapi kita ngerti, oh berarti ini buat bingkai atau kotak yang membentuk seleksi gitu ya. Kemudian biasanya logo mewakili suatu perusahaan atau komunitas. Jadi bisa jadi kayak sekolah kan ada itu bentuknya kayak di Tutwuri Handayani, jadi ada gambarnya seperti itu. Kemudian ada misalkan dinas kesehatan, ada gambarnya dan lain sebagainya gitu ya. Logo biasanya berupa gambar atau simbol-simbol singkat dan mudah diingat gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh dari logo gitu ya, logo-logo. Nah, kita langsung saja. Cara buat logonya seperti apa Pak Giawa? Oke, pastinya caranya yang pertama adalah buka program Adobe Photoshop gitu ya. Pastinya. Kemudian pilih menu file, kemudian klik pada pilihan new. Nah, setelah itu kita atur ukurannya seperti ini ya. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, kita kita coba buat yang baru ya. Nah, coba kita masuk, katanya tadi kita udah masuk Photoshop ya, langkah pertama. Langkah kedua kita masuk ke new. Nah, kita pilih misalkan logo baru, misalkan logo baru gitu ya. Kemudian kita pilih, ini udah pas 9, ini udah pas 9. Kemudian tadi dibilang background contents-nya itu adalah putih, berarti kita tinggal oke. Nah, ini sudah lembar yang baru yang kita gunakan. Oke. Nah, setelah itu kita disuruh apa ya? Tetap ikuti ya. Bukalah gembok layar background. Caranya klik 2 kali pada layer background yang ada di docker layar. Nah, ini nih. Ini docker layar ya, tinggal kita klik. Nah, kita klik 2 kali. Oke, makanya muncul layar 0 ya. Nah, klik OK, kemudian pada Docker akan muncul icon layer 0, betul ya? Kemudian nomor 7, untuk membuat bingkai, pilihlah icon rectangular Marco Tool gitu ya. Pada tombol Marco Tool, isikan 8 di kotak feeder untuk membuat bulatan di pinggir kotak. Oke, kita langsung masuk ke yang dibilang disuruh tadi.
kita masuk ke marquee tool dulu, kemudian kita pilih rectangular marquee tool, kemudian kita pastikan feedernya itu ada 8, udah pas ya 8 ya, itu. Oke, kemudian kita buat apanya, kotaknya. Oke, kita ikuti sesuai instruksi ya. Nah, oke, kemudian dibilang selanjutnya berarti ya, bilang buatlah kotak, tadi kita udah buat ya. Kemudian selanjutnya untuk menambahkan bingkai kotak di dalamnya, klik icon subtract from selection. Oke, itu kita ke sini. Kita lihat ya, ini namanya new selection, ini add to selection, ini subtract from selection. Oke, kemudian intersect with selection, yang tadi dibilang adalah subtract from selection. Kita klik. Oke, kita langsung masukin di dalam. Oke, nah, oke ya, udah pas ya. Oke, selanjutnya kita ikuti ya. Nah, kita dapat buat seperti ini ya. Kemudian untuk mewarnai, klik icon set foreground color. Kemudian tentukan warna yang sesuai. Selanjutnya klik icon gradient tool untuk pilihlah bucket tool untuk mewarnai seperti itu maksudnya ya. Kita ikuti. Nah, ini kita bisa pilih warna kayak gini ya. Bisa pilih warna, tapi kita ikuti coba warna hijau ya, sesuai dengan yang diberikan. Oke, kita kalau dapat warnanya udah di sini, langsung klik OK. Nah, tadi dibilang untuk pewarnaan kita masuk ke ini nih. Ini ya pewarnaan ya. Namanya kita klik ke gradient tool tadi, terus masuk ke paint bucket tool. Nah, kita klik, kemudian kita warnain. Siap. Nah, sudah terjadi ya. Sudah terlaksana dengan baik. Kemudian tuangkan warna kita sudah buat. Kemudian untuk memberi ketajaman warna, pilihlah menu filter, lalu pilih sharpen dan klik sharpen juga. Nah, kita masuk tadi dibilang ke menu filter. Nah, kita pilih cara di sini ada sharpen. Oke. Sharpen. Kita klik sharpennya, kemudian kita klik di bagian bingkainya. Siap. Nah, sharpen itu jadi menajamkan. Jadi yang memang sudah ada bingkainya tadi, tapi kita mau dia lebih mencolok gitu ya, makanya warnanya jadi lebih mencolok seperti itu ya. Nah, untuk menghilangkan seleksi, pilihlah menu select dan klik deselect. Ini kita mau hilangkan ada garis kecil ini nih semua ya, itu maksudnya. Kita masuk ke tadi disuruh di select, kemudian pilih deselect gitu ya. Jadi sudah terbentuk suatu ini ya, seperti ini ya gambarannya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk video ini. Masih banyak ini ya, jadi ini semua nanti kita akan pelajari di minggu depannya. Oke, selamat berlatih. Kalau ada laptopnya bisa dilatih, kalau tidak ada nggak apa-apa, nanti diulang videonya lagi. Oke, terima kasih. Selamat belajar anak-anak kelas 6.